Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sama saya Yance Ferdinand Meturan dengan NIM 2194028 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021 Universitas Amikom Yogyakarta. Dengan ini saya mau menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi digital di masa pandemi COVID-19. Demokrasi digital di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak luar biasa pada kehidupan manusia. Pembelajaran saat situasi normal dilakukan di sekolah atau di kampus. Kini lebih banyak menggunakan media jaringan atau daring. Begitupun ibadah dan berbagai kegiatan yang dahulu berlangsung tatap muka saat ini dilakukan dengan daring. Terkadang disiarkan secara streaming. Mobilitas fisik manusia juga mengalami penurunan, sebaliknya mobilitas virtual mengalami kenaikan yang signifikan. Saat ini lebih separuh manusia di belahan bumi berada pada usia produktif. Setiap hari mereka menggunakan teknologi digital lebih lama dibandingkan sebelumnya. Dengan ponsel pintar mereka mencari kebutuhan terkait COVID-19 dan menjadi pintu masuk mengakses berbagai informasi lainnya, termasuk fenomena atau informasi-informasi politik tentang pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, dan atau bupati dan wakil bupati. Di era kenormalan baru tentu ada kondisi yang memerlukan cara baru penyelenggaraannya. Berdasarkan hasil rapat dan pendapat RDP, Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP diputuskan tahap pemilihan serentak dilanjutkan kemudian atau kembali dan dilakukan pemungutan suara pilkada di 9 Desember 2020. Keputusan ini berimplikasi pada berbagai sejumlah proses politik. Kampanye pasangan calon dilaksanakan tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020. Tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraannya, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wakil kota tual dan atau wali kota tual dan wakil wali kota tual menggunakan media cetak, media elektronik, dan media sosial dalam kampanye menjadi strategi penting dan utama bagi pasangan calon dan dalam kondisi pandemi. Kampanye yang aman karena tidak ada tatap muka langsung dengan pemilih sehingga tidak ada risiko tertular dan menular COVID-19 dalam pandemi dan revolusi industri 4.0. Tentunya media sosial akan mendapatkan porsi lebih. Kampanye dengan menggunakan media sosial juga menghemat pembiayaan dan memiliki efektivitas tinggi serta daya jangkauan yang luas. Dari sisi partisipasi politik, media sosial berperan dalam meningkatkan kesadaran pemilih. Sifat keterbukaan dalam media sosial membuat netizen sangat mudah memberikan komentar atau kritik secara langsung kebijakan politik pasangan calon. Berbagai isu yang trending di Facebook, Instagram, Twitter, kebijakan politik bisa lahir suara netizen meskipun bukan pemilih menjadi suara yang bisa didengarkan. Media sosial sebagai jembatan politik antara pemilih dengan pembuat kebijakan. Harapannya kesenjangan politik berkurang karena adanya komunikasi langsung dan efektif antara
pasangan calon dengan pemilih. Hal ini menjadi bagian dari demokrasi digital sebagai tuntutan yang tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dimungkiri jika media sosial juga memiliki dampak negatif. Disinformasi dan misinformasi menjadi hal yang sering terjadi di saat proses pencarian informasi. Tersebarnya informasi yang bersifat sara, peningkatan polarisasi pilihan, bias gender, dan beredarnya hoaks menjadi bagian dalam demokrasi digital itu sendiri. Keterlibatan pemerintah, tokoh masyarakat, politikus, dan penyelenggara pemilu saat dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Maka literasi digital bisa menjadi jawaban bagaimana menghadapi krisis informasi sehingga akan meminimalisir terjadinya disinformasi dan misinformasi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran sosial, kemudian cek dan recheck terhadap sebuah informasi sebelum kemudian membagikan informasi tersebut. Hal ini sebagai perwujudan dari salah satu elemen dalam konsep literasi digital, yaitu bertanggung jawab secara sosial terhadap informasi yang disebarkan. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran dalam proses pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilihan. Prinsip pelaksanaan kampanye harus tetap adil untuk semua pasangan calon serta tidak lalai pada keselamatan pemilih sekaligus penyelenggara. Ini semua demi terwujudnya pemilihan kepala daerah serentak 2020 yang berintegritas. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.